Sahabat LCD Ministry, bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Saya percaya ketika bangun kita semua ada dalam keadaan baik karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Puji Tuhan, sahabat LCD Ministry, sebelum kita melakukan segala kegiatan dan aktivitas di sepanjang hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita mau mendengarkan renungan Natal pada hari ini. Bersama dengan saya kita bersaat teduh sejenak, mari berdoa. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur kami oleh karena kasih dan pertolonganmu sehingga kami boleh ada sampai dengan hari ini. Kami boleh menikmati kebaikanmu, bahkan hari yang baru yang kau anugerahkan bagi kami. Sebelum kami melanjutkan kegiatan dan aktivitas di sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang akan memberikan sukacita bahkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Firman-Mu lah yang akan menuntun kami sehingga kehidupan kami semakin hari semakin baik di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sahabat LCD Ministry, masih dengan ayat yang sama, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Ada begitu banyak penyingkapan dari perkataan-perkataan firman Tuhan yang harus kita pahami dan maknai dalam kehidupan kita. Sehingga pada hari ini masih dengan tema renungan Natal yang diambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16 yang berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan di dalam bahasa Yunani terjemahannya berkata begini. Karena demikian Allah mengasihi manusia di dunia sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak menjadi binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tema renungan kita pagi hari ini adalah Natal adalah pengorbanan. Saudaraku yang terkasih, sahabat LCD Ministry, setiap orang memaknai arti cinta dalam makna yang berbeda-beda. Tapi ada satu kata yang selalu kita ingat ketika kita menyebutkan kata cinta, yaitu pengorbanan. Karena sebuah kata cinta tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada pengorbanan di dalamnya. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan pengorbanan? Pengorbanan adalah suatu tindakan yang kita lakukan dengan atau tanpa diketahui orang tersebut untuk membuat orang tersebut atau mereka merasa bahagia tanpa kita mengharapkan timbal balik atau balasan dari orang tersebut atau mereka. Nah, hal inilah yang dilakukan oleh Allah. Ia memberikan anaknya yang tunggal. Memberikan anaknya yang tunggal. Sebuah pengorbanan yang dilakoni oleh Allah sendiri melalui anaknya Yesus Kristus ribuan tahun yang lalu. Dia datang ke bumi ini, ke tengah-tengah kita untuk satu tujuan, melepaskan belenggu dosa yang pada waktu itu mengikat manusia. Dia datang ke tengah-tengah dunia ini untuk memperbaiki hubungan kita yang dulunya rusak dengan Allah Bapa. Walaupun dia sungguh sangat mengetahui secara pasti bahwa ketika dia datang, dia harus menanggung rasa sakit, penolakan, hinaan, siksaan yang dia alami selama dia ada di tengah-tengah dunia ini. Namun semua itu, dia sangat mencintai manusia, yaitu saya dan saudara. Dia tidak ingin saya dan saudara masuk ke dalam hukuman yang membinasakan kita, yaitu neraka. Tetapi dia ingin agar supaya kita sebagai anak-anaknya memiliki kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Allah Bapa. Sahabat LCD Ministry, pada tanggal 25 Desember itu adalah momen spesial kita memperingati
hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus dalam dunia, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Natal. Lalu apa yang terlintas dalam benak kita jika mendengar kata Natal? Apakah berkumpul dengan keluarga, atau bertukar hadiah, atau berburu big sale di mall-mall, liburan akhir tahun, ataukah kita menunggu THR, bonus akhir tahun? Saudara, terlepas dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita tunggu, namun hari ini di dalam kita menyambut perayaan Natal ini, apakah kita benar-benar memaknai arti Natal yang sesungguhnya? Karena Natal harusnya menjadi sebuah momen untuk kita mengingat, merenung akan besarnya kasih Allah, pengorbanan yang sudah Allah berikan kepada kita. Namun sangat disayangkan, banyak dari kita, orang-orang percaya, yang menganggap Natal sebagai sebuah perayaan saja, hanya sebuah cerita kelahiran seorang bayi, bukan sebagai pengorbanan. Dan banyak mungkin yang tidak tahu bahwa Natal adalah bentuk kasih Allah bagi manusia. Maka melalui momen-momen perayaan Natal, maka kita harus merubah paradigma kita, cara pikir kita. Natal bukan hanya sekedar sebuah perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, tetapi Natal adalah sebuah pengorbanan yang harus direspon dengan melakukan hal-hal yang menunjukkan betapa kita menghargai pengorbanan tersebut. Lalu hal apa yang bisa kita lakukan untuk memaknai pengorbanan Tuhan? Karena tidak mungkin kita akan berkorban sedemikian besar untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar kita di momen kelahiran. Yang harus kita lakukan adalah memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, dan tentunya dengan manusia. Karena kasih itu harus vertikal dan horizontal. Banyak hal yang bisa membuat kita kehilangan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Sebagai contoh, ketika kita ada dalam masalah, zona nyaman, kesuksesan, pekerjaan, sekolah, bahkan pasangan hidup, membuat kita menjauh dari Tuhan. Awal-awal mengikut Tuhan, kita memiliki kasih yang mula-mula. Tetapi karena begitu banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi, kesibukan-kesibukan yang kita hadapi, bahkan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan waktu kita, tenaga kita, sehingga akhirnya kita mulai menjauh dari kasih Tuhan. Kita mulai menjauh dari kasih mula-mula yang kita miliki pada awalnya. Saudara yang terkasih, sahabat yang saya miliki, jika hal ini mulai terjadi dalam kehidupan kita, mari kita introspeksi diri kita. Ingatlah bahwa Tuhan begitu mencintai kita, dan Dia telah membuktikan cintanya dengan datang ke dunia ini untuk menebus semua dosa-dosa kita, sehingga sudah menjadi sebuah kewajiban kita untuk hidup terus melekat kepadanya. Momen Natal ini menjadi sebuah momen memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, semakin dekat, semakin merindukan Tuhan, dan semakin melakukan kehendak-Nya. Mari kita perbaharui komitmen-komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jangan kita melewatkan Natal dengan hal yang biasa-biasa saja, tanpa ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk merespon akan kasih Allah yang begitu besar, yang sudah memberikan anaknya bagi saya dan saudara. Dan kemudian kita harus juga memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Itu tanda bahwa kita merespon pengorbanan Allah. Banyak kekecewaan, banyak sakit hati yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Bahkan dalam perjalanan iman kita sebagai orang Kristen, ada kepahitan,
sehingga kita tidak mampu mengampuni, tidak mampu memaafkan. Perasaan sakit dan kecewa seringkali membelenggu kehidupan setiap orang percaya. Kita kembali diingatkan dalam momen-momen Natal bahwa Natal adalah bentuk pengorbanan. Tidak peduli seberapa sakit engkau disakiti, dikhianati, dikecewakan, Allah mengasihimu. Maka kasih yang kita terima melalui pengorbanannya harus mampu kita respon, kita aplikasikan dalam hidup kita. Karena jika tidak, maka tidak ada Natal di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, sahabat, tidak mampu memaafkan, perasaan sakit dan kecewa. Meskipun mungkin kita merayakannya, kita memperingatinya, kita mempersiapkan banyak hal untuk menyambut Natal, namun semua itu tidak akan ada artinya, tidak akan bermakna jika kita tidak bisa memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama kita. Itulah arti Natal yang sesungguhnya, pengorbanan. Banyak orang hanya mau menerima tetapi tidak mau berkorban. Hari ini Allah datang menyentuh hati saya dan saudara, mengingatkan bahwa pentingnya pengorbanan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Mari kita belajar dan Allah Bapa kita bagaimana berkorban. Dia rela memberikan putranya yang tunggal bagi saya dan saudara. Maka ketika ada hal-hal yang berjalan tidak sesuai dengan keinginan harapan kita, ketika mungkin ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, mari perbaiki itu semua. Karena Allah telah memberikan kebaikannya dalam kehidupan kita. Sahabat yang saya Indonesia, memang Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk membalas kebaikannya. Namun sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyadari apa yang sudah menjadi tugas kita sebagai anak-anaknya, yaitu tidak menyia-nyiakan pengorbanannya yang begitu besar yang sudah Dia berikan bagi kita. Haleluya. Mari kita menyambut hari Natal dengan rela berkorban, berkorban hati, berkorban perasaan, karena Allah telah memberikan pengorbanan yang begitu besar untuk menyelamatkan saya dan saudara. Mari responi momen-momen Natal dengan berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama. Maka Natal akan menjadi sesuatu yang berarti, bermakna dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Selamat menyambut Natal, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami akan arti Natal yang sesungguhnya. Natal adalah sebuah pengorbanan. Engkau mengajarkan kami bahwa tanpa pengorbanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini akan sia-sia. Kehadiran-Mu sebagai Sang Putra Natal di tengah-tengah hidup kami, biarlah bisa mengubah hidup kami, sehingga kami boleh memiliki hati sama seperti hati-Mu yang rela berkorban, rela menyenangkan hati-Mu melalui tindakan dan perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkaryalah dalam kehidupan kami, sehingga Natal yang akan kami lewati, yang kami rayakan, yang kami peringati, memiliki arti dan makna dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, teruslah menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Sahabat SRM Ministry, mari aplikasikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, agar begitu saja, agar kita boleh mengambil makna dari momen-momen Natal dan kehidupan kita semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Selamat berkarya, jangan lupa prokes, jaga kesehatan. Tuhan Yesus menyertai kita semua, melindungi kita semua, dan memberkati kita semua. Selamat pagi, Shalom.